coba belajar, saya ingin kalian tuh menentukan kesepakatan atau keyakinan yang ada di kelas ini apa, sehingga pembelajaran nanti itu bisa berjalan dengan baik. Nah, nanti ibu akan membagikan notes kecil yang akan kamu isi. Tulis satu kesepakatan dan satu keyakinan yang harus kamu lakukan untuk kelas ini. Dan nanti kalau sudah dibuat, kita akan refleksi kesepakatan apa yang harus kita jalankan saat pembelajaran, ya. Oke, setuju? Oke. Sekarang ibu bagikan ini, ya. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Kota Bekasi, Bapak Haji Penjara Martin Sudirman SPDN Negeri. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 22 Kota Bekasi. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari ini kita selalu memberikan kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan desiminasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 22 Kota Bekasi. Selawat salam dan kita curahkan kepada beserta kita yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita selalu menjadi kebaikan. Bapak Ibu, karena kita mau 17 Agustus, jadi kita merayakan 17 Agustus dalam pada siaga ya, dengan memakai baju seragam walaupun dalam kegiatan desiminasi kita bersama. Di sini Bapak Ibu, saya akan mengajak, menyebarkan Bapak Ibu tentang desiminasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 22 Kota Bekasi. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 22 Kota Bekasi. Sebagai tugas saya yaitu ikut membuat aksi nyata di modul 1 juga. Bapak Ibu, sebelum saya paparkan materi selanjutnya, budaya positif. Selama ini budaya positif Bapak Ibu yang ada di benak Bapak Ibu adalah kebiasaan dari suatu daerah atau ada dari suatu daerah. Seperti di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi itu cukup budaya positif seperti kalau menjelang puasa atau bulan suci Ramadan kita mengadakan munggahan, dan munggahan ini adalah merupakan budaya positif yang dilaksanakan di setiap menjelang bulan suci Ramadan. Kemudian di Kota Bekasi juga budaya positifnya yaitu seperti pernikahan. Pernikahan itu ada palang itu, ya, itu setiap di Kota Bekasi itu merupakan budaya Kota Bekasi, budaya positif di Kota Bekasi, dan harus dilaksanakan di momen-momen tertentu. Tapi di sini Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif di sekolah, di sini adalah mengajak warga sekolah untuk berperilaku, kemudian menerapkan kedisiplinan dan karakter di SMP Negeri 22 Kota Bekasi terutama. Nah, di sini tujuan dari desiminasi ini adalah penyebaran Bapak Ibu, ya, pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Kemudian mengajak warga sekolah untuk menerapkan budaya positif terutama di SMP Negeri 22 Kota Bekasi. Bapak Ibu, di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah sekolah itu ibarat adalah sebagai tanah atau sawah, dan murid itu ibarat tanaman. Dan supaya tanaman itu tumbuh subur, maka harus diberikan pupuk. Begitu pula dengan siswa. Siswa kalau menjadi siswa yang baik, kita harus menerapkan disiplin positif atau budaya positif di SMP Negeri 22 Bekasi dengan mewujudkan siswa SMP Negeri 22 Bekasi itu memiliki karakter
dan kesepakatan yang kita sepakati. Kemudian di sini Bapak Ibu, di sini adalah keyakinan atau karakter yang harus dimiliki oleh siswa itu harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah tahu bahwa di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis serta kreatif. Kemudian Bapak Ibu di sini, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Seperti yang tadi sih sudah contohkan, bahwa budaya positif selama ini adalah kebiasaan atau ada di suatu daerah. Tapi yang dimaksud dengan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah atau kelas, atau nilai-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid yang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan berguna. Jadi budaya positif ini terbentuk dari keyakinan, kemudian kesepakatan, baru kita bentuk menjadi budaya positif yang harus kita jalankan dan kita terapkan untuk kebiasaan kita sehari-hari di SMP sebagai warga SMP Negeri 22 Kota Bekasi dengan kesepakatan dan keyakinan yang kita buat. Bapak Ibu, di sini ada konsep-konsep dalam penerapan budaya positif. Di sini ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Kemudian di sini ini adalah umpama ya Bapak Ibu, mari kita mencoba. Kalau ada sesuatu yang kita genggam, pasti ada orang penasaran apa sih yang ada di genggaman itu. Dan kalau itu akan kita beri, tapi dengan betul Bapak Ibu tidak boleh, karena itu adalah sesuatu yang berharga buat kita. Kemudian sini Bapak Ibu, menurut perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Nah, Bapak Ibu sebagai guru itu harus ilusi guru mengontrol murid, jadi memantau murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memunculkan karakter. Ilusi bahwa semua pengalaman positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksakan. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada stimulus atau respon melawan teori kontrol. Di sini ada jika realisasi kebutuhan kita sama, maka teori kontrolnya adalah realisasi kebutuhan yang kita berbeda. Jadi kebalikannya, Bapak Ibu ya. Dari kebutuhan dasar manusia, di sini ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima atau psikologi, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Next, Bapak Ibu di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu ketahui, yang pertama adalah penghukum. Di mana penghukum ini kita sebagai seorang penghukum jika siswa melakukan kesalahan yang selama ini sering kita lakukan. Kemudian di sini ada membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu setelah kita melakukan hukuman dengan siswa, kita merasa bersalah dengan apa yang kita lakukan kepada kesalahan-kesalahan murid yang selama ini dia lakukan. Kemudian di sini sebagai teman. Nah, sebagai teman itu kita berdiskusi dengan menanyakan kesalahan apa yang dilakukan oleh peserta atau siswa. Jadi kita rangkum, kita menanyakan kondisi dan kebutuhan siswa, mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian dengan pemantau itu kita sebagai pemantau itu untuk mengawasi, mengawasi kondisi atau keadaan siswa tersebut, baik di sekolah maupun baik di kelas. Kemudian di sini sebagai manajer. Sebagai manajer itu sebagai pemimpin yang bisa merubah atau membuat perubahan pada peserta didik sehingga kita dengan menanyakan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan kita membuat siswa itu tidak akan berubah kembali dan tidak akan mengulangi kembali. Jadi itu adalah manajer sebagai pemimpin. Kemudian untuk segitiga restitusi
dengan peserta didik memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kembali, dan untuk berbuat baik, kemudian untuk saling menjalankan keyakinan kelas, kemudian membuat kesepakatan dan menjalankan dengan baik. Kemudian di sini 3 langkah dalam segi diskusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah kita tanya kesalahan apa yang selama ini dilakukan oleh siswa. Kemudian di sini adalah validasi tindakan dan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati dan sudah kita buat bersama. Itu Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan sebagai penerapan budaya positif di SMP Negeri 22 Kota Bekasi. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan lewat diseminasi hari ini, mudah-mudahan bisa diterapkan dan Bapak Ibu bisa membuat keyakinan dan kesepakatan di sekolah maupun di kelas, sehingga kita bisa melaksanakan budaya positif menjadi budaya kebiasaan dan membawa siswa untuk mewujudkan karakter dan berdisiplin di SMP Negeri 22 Kota Bekasi. Demikian diseminasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita bersama-sama mendengarkan paparan dari calon guru penggerak Ibu Raja Romatur diseminasi modul 1.4 atau budaya positif. Nah, kita sekarang akan melakukan refleksi. Refleksi itu berarti ke belakang ya, mundur ke belakang bagaimana yang kita lakukan selama ini dan bagaimana yang sebenarnya. Jadi yang pertama bahwa selama ini kita buat peraturan top-down ya, dari atas ke bawah. Kita yang buat, kemudian anak yang melakukan atau yang melaksanakan. Jadi kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi buatlah peraturan itu buat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama-sama dengan siswa, guru atau wali kelas. Dengan demikian nanti ketika melaksanakan, anak itu kan membuat, berarti itu sudah disepakati. Kemudian yang kedua, ketika ada anak yang salah, biasanya kita langsung memberikan satu hukuman atau punishment. Selama ini kan seperti itu. Nah, kita tanya dulu apa salahnya, anak terlambat. Mungkin anak terlambat itu ada masalah, mungkin apa nggak ada orang karena orang tuanya nggak di rumah, akhirnya kesiangan, atau mungkin karena kurang sehat. Kita tanya dulu, jangan langsung diyakini. Kita tanya dulu seperti tadi yang dipaparkan. Nah, inilah yang harus kita ubah. Kemudian yang ketiga, bahwa selama ini kita mungkin pembelajaran sebelum merdeka ya, bahwa anak itu sebagai objek. Kita balik bahwa kita pembelajaran itu berpihak pada anak. Jadi semua itu mengarahkan pada anak. Anak sebagai subjeknya yang kita layani, dan kita mengubah memposisikan diri sebagai fasilitator atau sebagai penengah atau yang melayani anak, karena semuanya nanti bermuara pada anak. Makanya pembelajaran seperti filosofi Diajar Dewanto adalah pembelajaran yang berpihak pada anak. Mungkin itu yang menjadi refleksi dari paparan Ibu Raja Romatur sebagai calon guru penggerak SMP Negeri 22 Bekasi, dan paparan diseminasi modul 1.4 atau budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik apa yang sudah disurat atau dipaparkan oleh Ibu Raja Romatur, dan Ibu Raja Romatur